Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Sofyan Tati SPD, guru kelas 5 di SD Negeri 9 Lawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berkenalan dengan bumi kita. Materi ini terdapat pada bab 4, bidang studi IPAS, kelas 5. Tujuan pada pembelajaran ini yaitu mengetahui struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan kenampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Nah, selama ini kita telah tinggal di bumi. Namun, kemungkinan masih ada di antara kita yang belum kenal dengan struktur bumi kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Nah, di bumi kita yang luas ini, banyak bagian dari alam yang bisa kita amati. Bagian dari alam tersebut ada yang di daratan, di lautan, dan juga di udara. Dalam bahasa ilmiah, bagian bumi bisa dibagi menjadi 3, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Di setiap lapisan tersebut, kita bisa menemui bagian alam yang berbeda-beda. Baiklah, mari kita lihat bagian-bagian tersebut. Yang pertama, litosfer. Litosfer adalah bagian permukaan bumi yang terdiri dari daratan dan berupa padatan. Mungkin di antara kita ada yang pernah ke kebun, atau ada yang pernah melakukan perjalanan jauh lewat transportasi darat. Selama perjalanan, pernahkah melihat gunung? Gunung adalah bagian dataran yang menonjol dibandingkan dataran lainnya. Biasanya, gunung berukuran sangat besar. Jadi, kita bisa melihat gunung dengan sangat jelas walaupun dari jarak jauh. Kita juga bisa melihat bukit. Bukit adalah dataran yang menjulang tinggi, namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Jika gunung diibaratkan sebagai ibu atau ayah, maka bukit sebagai anaknya. Selain melihat gunung dan bukit, kita juga bisa melihat lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. Bentuknya seperti cekungan. Perlu kita ketahui bahwa di daratan ada yang dikatakan dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah daerah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Adapun dataran rendah adalah bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Bagian yang kedua yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup oleh air, baik air yang ada di lautan, danau, sungai, maupun rawa-rawa. Perairan yang ada di permukaan bumi yang pertama, laut. Laut adalah bagian permukaan bumi yang terdiri dari perairan dan tidak bertepian. Yang kedua, danau. Danau adalah daerah daratan yang tergenang air, atau dengan kata lain, danau adalah genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga, sungai. Sungai adalah bagian daratan yang digenangi air yang mengalir. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air, biasanya di pegunungan menuju ke laut. Dan yang keempat yaitu rawa-rawa. Rawa-rawa adalah lahan yang secara alami tergenang air secara periodik atau secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dikarenakan aliran air hujan yang terhambat. Bagian yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu,
ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Troposfer yaitu bagian paling bawah atmosfer bumi, berkisar antara 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Stratosfer yaitu lapisan udara di antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Mesosfer yaitu daerah atmosfer yang terletak antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Termosfer yaitu daerah atmosfer yang terletak antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Eksosfer yaitu daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Selain itu, ada juga lapisan udara yang bernama ozon. Ozon membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini tidak ada atau rusak, maka cahaya matahari yang masuk ke bumi dapat merusak kehidupan di muka bumi. Baiklah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.